Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus mutilasi di Bekasi. Polda Metro Jaya tetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Tak terima istri minta cerai, seorang pria di Bandung membekap istrinya dengan sprei dan lakban hingga tewas. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah artis yang berpartisipasi mencalonkan diri sebagai wakil pimpinan daerah menang dalam hitungan cepat versi lembaga survei. Informasi lengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Nurfa Suri. Pemirsa, tawuran terjadi antara dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Aparat Polsek Bontoala Makassar dan tim Thunder Polda Sulawesi Selatan membubarkan tawuran antara kedua kelompok pemuda di Jalan Raya Makassar. Polisi menembakkan gas air mata karena massa mencoba melempari polisi. Polisi pun menyisir hingga ke dalam gang, namun massa tawuran berhasil lolos. Jadi tadi sempat dilakukan penindakan untuk mengurai massa. Jadi sempat tadi ada yang melakukan pelemparan terhadap personil yang melakukan penindakan. Tawuran diduga akibat dendam lama dan saling ejek di media sosial. Polisi bersiaga di lokasi untuk menghindari tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Angin puting beliung yang menerjang Badung, Bali merobohkan patung berbentuk bajra atau genta setinggi 45 meter. Akibatnya runtuhan material patung membuat sejumlah bangunan di sekitarnya ikut rusak. Peristiwa angin puting beliung membuat pancang beton yang ada di tengah patung Bajra Sidi berukuran raksasa setinggi 45 meter ini putus di kawasan Banjargambang, Desa Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Runtuhan material patung yang berasal dari lantai 3 menimpa sejumlah bangunan di bawahnya hingga menyebabkan kerusakan, terutama pada tempat suci yang digunakan sebagai penyawangan pura dalam sakenan yang berada di lantai 2 bangunan. Selain itu, bangunan rumah di sekitar patung pun rusak tertimpa runtuhan material. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik bangunan mengalami kerugian material mencapai 3 miliar rupiah. Sebenarnya cuma angin puting beliung ini terjadi. Itu kan anginnya itu sementara aja. Begitu dia mengangkat bajra kita kan putus jadi bajra. Sehingga tertimpa rumah, tertimpa juga tempat suci. Gitu. Robohnya patung raksasa ini membuat kegiatan persembahyangan dihentikan sementara. Sebelumnya, patung Bajra Sidi yang dibangun pada tahun 2016 selama ini dikenal sebagai salah satu ikon Desa Munggu yang berarti membawa kedamaian bagi seluruh umat. Dari Badung, Bali, Alit Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 1 meter merendam rumah warga di Kota Sampang, Madura, Jawa Timur. Intensitas hujan yang tinggi selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan Sungai Kemuning meluap. Sejumlah wilayah di Kota Sampang, Jawa Timur terendam banjir. Air hingga setinggi 1 meter merendam rumah warga, Jalan Garuda, Kelurahan Karang Dalam, dan Kelurahan Rong Tengah, Kamis pagi. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi di wilayah utara Kabupaten Sampang, hingga membuat air Sungai Kemuning meluap. Banjir membuat aktivitas warga terganggu. Dari daerah utara, Pak. Daerah utara misalkan seperti daerah Tampilengan, Robetal, terus Kedundung, Kerampenang, Pak. Jadi menyatu ke sini. Kemudian meluap di Kota Sampang gitu. Ya, gitu. Ini biasanya lama, Pak? Ya tergantung dari suasana air yang dari daerah Pak, laut itu, Pak. Kalau pasang? Ya, kalau pasang itu karena tinggi gitu. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan oleh pasang air laut. Sejumlah akses jalan utama terganggu hingga pengendara harus berbalik arah.
Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online tak terima kendaraannya diderek petugas karena kedapatan mangkal di bahu jalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Pengemudi bahkan terlibat adu mulut dengan petugas. Bapak ini tidak, mohon maaf. Boleh lihat surat-suratnya dulu. Saya bukan mengalami, serius. Saya sampai begini di setir saya. Pengemudi taksi online ini tampak emosi saat terjaring razia petugas dishub di Jalan Pramukasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Emosi pengemudi makin memuncak ketika petugas akan menderek paksa kendaraannya karena kedapatan mangkal di bahu jalan. Nggak usah marah-marah. Bapak menghambat kami tugas, tahu nggak? Saya nggak menghambat, Pak. Nggak menghambat. Sempat terjadi adu mulut antara pengemudi dan petugas lantaran menolak kendaraannya diderek. Ia beralasan jika penderekan itu akan merusak bemper mobilnya. Namun pengemudi ini akhirnya pasrah kendaraannya diderek petugas. Saya ikutin. Bapak mau kemana? Mau bawa ke kantor, ayo. Saya dengan tindakan begini saya tidak suka. Saya lagi pandemi begini, masa mau nyusahin rakyat juga. Saya tanda tangan, nggak usah. Saya akan telepon bapak saya. Ada rasa kekecewaan atau gimana, Bang? Ya, saya sangat-sangat kecewa banget. Selain di Jalan Pramukasari, petugas juga melakukan penderekan sejumlah kendaraan lainnya di Jalan Percetakan Negara. Para pengendara yang terjaring razia terkena denda retribusi sebesar Rp250.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah tersangka mutilasi di Bekasi. Petugas Puslap 4 mengamankan sejumlah barang bukti dan memastikan tersangka memutilasi di dalam rumahnya. Penyidik Polda Metro Jaya menghadirkan AH 17 tahun tersangka mutilasi di rumahnya di Kampung Pulau Gede, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya warga yang datang ke lokasi membuat penyidik Polda Metro Jaya hanya sebentar membawa tersangka. Tim Puslapor Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara dan pengecekan rumah tersangka yang dijadikan tempat mutilasi terhadap Doni Saputra. Dari hasil olah tempat kejadian perkara ini, tim Puslapor mengamankan barang bukti berupa sampel darah korban yang masih berceceran di lantai rumah tersangka. Ada temuan bukti-bukti baru nggak? Nggak ada. Nggak ada? Cuma ada ceceran darah. Oh, ceceran darah. Pak, untuk tadi pelaku sempat dibawa juga ke sini, Pak? Oh, itu penyidik. Oh, penyidik. Kita dengan tim kita aja. Oh, selain darah apa lagi, Bang? Ada temuan baru, Bang? Nggak ada, itu aja. Kita ingin membuktikan apakah benar korban berada di TKP. Tapi dari bukti-bukti fakta yang ada ini, Bang. Kenapa? Pelaku ini memutilasi di lokasi ini. Dari bukti-bukti dalam fakta Dari yang hasil ada. bukti itu kemungkinan di sini. Oh, kemungkinan di sini. Ada ceceran darah. Oke, siap. Ceceran darahnya di bagian mana aja, Bang? Nah, itu soalnya rumahnya ada polisi juga kita nggak bisa tentukan yang mana ruang tamu, yang mana ruang tidur. Iya. Ya, terima kasih. Sementara itu, kepala korban dan kedua kaki korban yang sebelumnya hilang sudah ditemukan di samping sekolah negeri Kayu Ringin dan di kawasan Narogong, Bekasi. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban setelah sempat diajak berhubungan badan sesama jenis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi seorang pria Bekasi, Jawa Barat. Motif pembunuhan dan mutilasi akibat pelaku sakit hati karena dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Doni Saputra, pria berusia 24 tahun di Kayu Ringin, Bekasi, Jawa Barat. Mayat Doni ditemukan warga dalam kondisi tidak utuh. Setelah mengidentifikasi korban, polisi menangkap tersangka berinisial AH yang diketahui merupakan teman korban. Pelaku yang masih berusia 17 tahun mengaku nekat membunuh dan memutilasi korban akibat dendam dan sakit hati lantaran berulang kali dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Kasus ini berawal saat warga perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa kepala dan kaki.
Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Dari Jakarta, Nadia Valery dan Jaka Samsa, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.